Belas kasih Tuhan itu penting, sangat penting. Apa yang kita terima dari Tuhan karena kita minta kepada Tuhan, itu diberikan karena belas kasih Tuhan. Kalau kita tidak minta dan Tuhan memberikan kepada kita karena yang diberikan itu penting, berguna untuk hidup kita, itu karena belas kasih Tuhan. Singkat kata, apapun yang kita terima setiap hari, sepanjang hari, dalam waktu 24 jam per hari, semua kita terima karena belas kasih Tuhan. Oleh karena itu, narasi, cerita tentang belas kasih Tuhan penting untuk kita lakukan dalam keseharian kita. Mari kita lakukan sebagaimana Yesus perintahkan. Ceritakanlah bahwa Tuhan telah mengasihani engkau. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita mengakhiri bulan pertama di tahun 2022. Hari ini pula kita merayakan peringatan Santo Yohanes Bosco, seorang imam kelahiran Torino, Italia, tahun 1815 sampai dengan 1888. Seorang imam yang sangat perhatian terhadap pendidikan anak-anak muda. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mohon kerahiman Allah agar kita layak untuk ambil bagian dalam perayaan misteri suci ini. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang sakit, yang dirasuk oleh setan, dan dari segala kelemahan. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengobarkan hati Yohanes Bosco imamu untuk menjadi bapa dan guru bagi kaum muda. Semoga dengan semangat yang sama, hati kami tergerak untuk memerhatikan kaum muda, mencari jiwa-jiwa, dan mengabdi hanya kepadamu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Waktu itu Absalom putra Daud memberontak. Maka datanglah seseorang kepada Daud, katanya, hati orang Israel lebih condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem, bersiaplah, marilah kita melarikan diri, jangan sampai kita tidak dapat luput dari tangan Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia tidak dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita serta memukul kota ini dengan mata pedang. Maka Daud
mendekati Bukit Zaitun sambil menangis. Ia mengenakan selubung kepala, dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing mengenakan selubung kepala, dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika Raja Daud sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawainya ia lempari dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, "Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan kini menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sungguh, engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah." Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, "Mengapa bangkai anjing ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Tak usahlah campur tangan, hai anak Zeruya. Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan bersabda kepadanya, 'Kutukilah Daud,' siapakah yang akan bertanya, 'Mengapa engkau berbuat demikian?' Kata Daud pula kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, 'Sedangkan anak kandungku saja ingin mencabut nyawaku, apalagi si orang Benyamin ini. Biarkanlah dia, dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhanlah yang telah bersabda kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalasku dengan sesuatu yang baik sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Demikianlah Daud melanjutkan perjalanan bersama orang-orangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, betapa banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku. Tetapi Tuhan, Engkaulah perisai dan melindungi aku. Engkau kemuliaanku, Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku. Maka aku dapat membaringkan diri dan tertidur, dan kemudian bangun lagi, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Bangkitlah ya Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya
seorang yang kerasuan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasuan itu duduk. Orang yang tadinya kerasuan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasuan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasuan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepada seorang yang kerasuan roh jahat dan telah dibebaskan oleh Yesus, Yesus memberi 3 perintah. Pertama, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu. Kedua, beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Ketiga, ceritakan bagaimana ia, Tuhan, telah mengasihani engkau. Saudara-saudari, perintah yang pertama dan kedua dilakukan oleh orang itu. Tetapi perintah yang ketiga, ceritakanlah bagaimana Tuhan telah mengasihani engkau, tidak dilakukan. Penginjil Markus tidak mencatat hal ini. Mengapa dia tidak melakukan? Kita tidak tahu. Mungkin dia lupa, mungkin dia menganggap belas kasih Tuhan tidak perlu diceritakan. Saudara-saudari, bagi kita belas kasih Tuhan itu penting, sangat penting.
Apa yang kita terima dari Tuhan karena kita minta kepada Tuhan, itu diberikan karena belas kasih Tuhan. Kalau kita tidak minta dan Tuhan memberikan kepada kita karena yang diberikan itu penting, berguna untuk hidup kita, itu karena belas kasih Tuhan. Singkat kata, apapun yang kita terima setiap hari, sepanjang hari, dalam waktu 24 jam per hari, semua kita terima karena belas kasih Tuhan. Oleh karena itu, narasi, cerita tentang belas kasih Tuhan penting untuk kita lakukan dalam keseharian kita. Mari kita lakukan sebagaimana Yesus perintahkan. Ceritakanlah bahwa Tuhan telah mengasihani engkau. Amin. Agunglah misteri iman kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah Engkau penuhi dengan santapan putra-Mu Yesus Kristus. Semoga berkat santapan suci yang kami sambut serta teladan hidup Santo Yohanes Bosco, kami sungguh memerhatikan dan mengasihi anak-anak kami, anak-anak remaja dan kaum muda kami, baik dalam keluarga, lingkungan wilayah, paroki, maupun juga seluruh umat-Mu, sambil menantikan kedatangan Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai, misa sudah selesai.